Kabar mengejutkan hadir di tengah kondisi kesehatan Olga Syahputra yang kian simpang siur. Benarkah Olga terkena kanker kelenjar getah bening stadium 4? Seperti apa penuturan Tika Bisono, psikolog yang mendapat pesan dari relawan kanker di RSPP dan kemudian menyebarkan pesan singkat tentang kanker yang konon diderita Olga itu. Lalu di manakah keberadaan Olga sekarang? Mungkinkah Olga telah kembali ke Indonesia atau masih terbaring di Singapura? Tentang kondisi Olga Syahputra, siapa yang tak ingin mengetahui kabar pastinya? Sejak dilarikan ke Singapura lantaran penyakit meningitis, perkembangan kesehatan komedian satu ini sampai ke tanah air secara simpang siur. Setelah disebut mengalami koma hingga meninggal dunia, kabar mengejutkan bahwa Olga terkena kanker getah bening stadium 4 sontak menggemparkan jagat hiburan. Bermula dari pesan Tika Bisono yang ia dapatkan dari seorang relawan kanker di RSPP, Yanti Rezali, tanpa mengubah satu kata pun kalimat di dalam pesan itu, semakin mencuatkan rasa penasaran. Apa sesungguhnya yang terjadi dengan Olga Syahputra? Benarkah ia terserang kanker getah bening stadium 4? Informasi yang datang ke saya juga dari seorang sumber ya, yang juga punya penyakit terminal juga ya, dan beliau ini kebetulan juga kegiatannya mendatangi pasien-pasien juga yang ada di Jakarta gitu ya, untuk memberi kekuatan karena beliau sendiri juga pasien stadium 4 ya kan. Tapi mendatanginya itu siapapun ya, siapapun yang sama kategorinya gitu. Jadi memang sebagai seorang relawan tentunya mendapatkan informasi-informasi itu dari sumber-sumber yang pastinya berkaitan dengan medis ya. Saya sih memang seperti yang saya bilang tadi, karena memang infonya belum jelas. Bahkan saya juga baru baca hari ini ya berita tentang broadcast dari Mbak Tika Bisono mengenai penyakit Olga yang kanker stadium 4 itu. Saya belum bisa mendapatkan informasi terbaru dari pihak manajemen Olga ataupun keluarga Olga. Tapi memang kalaupun ternyata memang ya jangan sampai sih ya kanker gitu, menurut saya itu bukan satu yang harus ditutupi. Dengan niat mengharap doa dari pembacanya, Tika Bisono menyebar pesan singkat yang ia dapatkan. Tapi seberapa besar kemungkinan tentang keabsahan kabar tersebut? Entahlah. Yang jelas, psikolog satu ini kenal secara baik dengan Yanti yang mengabdikan diri sehari-hari sebagai relawan untuk memberi motivasi pada penderita kanker. Lalu apa kata Tika Bisono ketika informasi itu pun susah dikonfirmasi kepada pihak manajemen atau keluarga Olga sendiri? Benarkah sikap tertutup ini sama sekali tidak membantu untuk kesembuhan Olga Syahputra? Dalam kondisi nggak ada berita, nggak ada data, itu kan semua dalam kondisi yang haus informasi gitu ya. Jadi memang menunggu dan menunggu gitu, karena pengennya sih kita semua itu tidak berada di posisi kayak terlambat tahu dan akhirnya terlambat mendukung, terlambat mensupport ya. Semua tuh pengennya tahu di depan supaya tahu apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhin, pengennya gitu ya. Tapi seringkali keinginan ini nggak sesuai dengan situasi yang ada. Banyak keluarga yang juga menutupi dari pasiennya sendiri gitu ya, jangan diomongin gitu ya misalnya. Dan kalau secara psikologis memang kita nggak pernah rekomen ya, karena keterbukaan itu justru yang akan menggiring yang bersangkutan itu justru lebih bisa menerima dirinya dia ya, bukan untuk malah lebih lemah, tapi untuk fight, untuk ikut fight gitu. Tapi ya nggak tahu apakah memang dari saya itu baru ada atau sudah ada sebelumnya, saya juga nggak tahu. Tapi saya hanya ingin supaya mensupport ya, sehingga kita tuh nggak menanti dalam kebingungan ya, tapi mungkin ada yang bisa dilakukan gitu.
Kanker kelenjar getah bening adalah kanker ganas yang menyerang sistem limfatik, sebuah sistem yang menjadi bagian penting dari kekebalan tubuh yang membentuk pertahanan alamiah melawan infeksi. Dan tidak hanya kabar kanker ini saja yang singgah di tengah sakit yang menyerang Olga Syaputra. Sebelumnya, ia juga sempat disebut-sebut terserang virus HIV. Inilah sejumlah kabar yang terus beredar di tengah simpang siurnya kondisi Olga yang sebenarnya. Lalu, benarkah hingga saat ini Olga masih di Singapura atau justru sudah kembali ke Indonesia? Enggak, kalau gue nggak dapat kabar. Tapi kalau udah tahu kabar ada di mana pasti jenguk lah. Kalaupun di sana, kalaupun udah bisa ditengokin, pengen banget jenguk, apalagi teman deket sana. Penasaran nggak sih kalau ini? Iya dong, penasaran dan pengen cepet tahu kabarnya. Semoga cepet sehat. Ada yang juga ada broadcast terbaru ya mengenai kondisinya Olga sekarang gitu. Ada berita Olga sudah pulang, ada juga yang menyampaikan dia masih ada di Singapura gitu ya. Tapi sih dari berita orang terdekatnya memang Olga kabarnya masih di Singapura, belum pulang. Ya, mengenai kabar yang menurut saya sangat mengganggu dan tidak benar adanya, itu memang harus diklarifikasikan. Mungkin saya sudah beberapa kali bilang bahwa apabila kita mendiagnosa dalam tanda kutip HIV atau sebagainya secara medik, kita harus membuktikan secara laboratorium, dan kita juga tidak boleh menjudge manusia ataupun makhluk Allah seenaknya begitu aja, karena penyakit itu kan semua datangnya juga dari Allah. Mudah-mudahan berita ini memang tidak benar adanya, dan saya mungkin sudah pernah bilang bahwa kehadiran Olga di Singapura sudah membuktikan bahwa mungkin tidak ada penyakit yang mengidap seperti diagnosa seperti itu. Hingga saat ini, pihak keluarga atau juga manajemen Olga Syaputra masih menutup rapat mulut mereka. Hal ini kian mempersuram kepastian kondisi kesehatan dan keberadaan komedian fenomenal satu ini. Sejumlah sahabat hingga penggemar setianya hanya bisa berdoa tanpa tahu kepastian kondisi Olga yang sesungguhnya. Lalu, sampai kapan mereka akan menutupi kabar ini dari publik? Apa sebenarnya yang membuat keluarga dan manajemen enggan memberi konfirmasi terkait hal ini? Semua merasa memiliki beliau gitu, dan semua pengen melakukan sesuatu yang terbaik, bahkan pengen empati sedalam-dalamnya terhadap apa yang dia alami sekarang. Segera ada klarifikasi terhadap berita simpang siur ini dari orang yang dari sumber paling terpercaya di keluarga dan juga manajemen Olga. Karena Olga adalah milik masyarakat dan masyarakat rasanya juga punya hak untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya dalam perkembangan penyakit Olga ini gitu. Karena saya tidak melihat secara visual, ada baiknya akan lebih bijaksana lagi kalau saya hanya bilang itu kabar yang baik. Even cuman menggerakkan tangan ataupun istilahnya apapun yang terjadi itu merupakan kabar baik. Jadi saya berharap kondisi apapun adalah kabar baik untuk semua orang. Jadi saya juga tidak mau mereka-reka. Jadi saya pikir sepertinya nanti akan pihak manajemen yang akan mengklarifikasi seperti itu. Lalu seperti apa kerinduan orang-orang terdekat Olga Syaputra, dan seperti apa sesungguhnya Olga meretas perjalanan dari nol hingga benar-benar fenomenal? Pokoknya honor pertama kali Olga 70.000.